Halo, Assalamualaikum, Kak. Eh, Kedengaran nggak, Kak, suara, Kak? Kedengaran. Sebelumnya Kakak udah disuruh buat PPT gitu nggak untuk tampil artikel? Udah Kak. Oh, ini kita mulai aja nggak? Atau tunggu teman yang lain dulu? Iya, iya Kak. Kemarin kan sesuai sama yang pembagian kelompok itu Iya, ada 5 ya. Kita berlima. ya. Kak, berarti PPT-nya ditampilkan di layar ya? Iya, Kak. Cuman nampilinnya ya? Kakak pakai handphone ya? Iya Kak, laptopnya kami bertiga di sini. Oh, iya. Kalau nggak kirim ke aku aja, biar aku share aja nanti. Cuman ya dari WA ya Kak? Iya, nomor Kakak 0813. Catat dulu. Tunggu ya Kak, bentar. 0813, udah Kak? 6739 6739 8171. 8171. Ntar ya Kak. Ya, Tessa, mau gabung sama aku? Iya, aku sendiri di situ. Oh, udahlah, kita nanti gantian aja presentasinya. Heeh. Udah mulai ngerekam itu? Udah, mau rekam juga lah. Iya. Udah bisa ya Kak? Oh, bertiga aja. Oh, pakai di itu nggak bisa. Ini nggak bisa, layarnya nggak kena kamera. Oke, nggak bisa. Keluarkan dulu Pak kita punya aku. Double-double. Keluarkan dulu Pak kita. Udah masuk, nggak bisa. Nggak bisa. Kan aku deh. Karena ini nggak pernah aku di mana. Ada tak. Dalam bentuk PDF ya, Kak? Ada yang nggak PDF? Oh, Bisa nggak apa-apa. Kak? Nggak apa-apa kok, Kak. Nah, iya Kak. Ini
Kakak dulu yang mau mulai. Saya? Iya, boleh. Eh, kita cuman kayak gini aja Iya, berempat. kita diskusi gitu aja, Kak. Oh, nggak masuk kayak yang lain dosennya gitu nggak? Nggak tahu, mungkin nanti dia dilihat. Mungkin pas kita udah mulai tuh nanti join Bapak. Itu Oh, kalau masuk lagi tuh. Iya nggak sih, Tessa? Kayak gitu kan kata Bapak? setahu Lesti kayak nggak tahu sih Kak. Ya udah Oh, bebas sih. oh Kita kan kalau dosen nasi gimana ngomongnya? Ya Kak, ini saya eh, di room 3 nih saya Kak tadi. Tapi kok terlempar ya Kak? ya mungkin ada yang salah pencet itu. Roomnya jangan sampai ada yang ditutup ya, biar saja. Silakan kembali ke ruangan Kak. Ya Kak, bentar Kak. Aku terlempar keluar. sama, kayaknya pakai waktu lah Bapak tuh. Pokoknya kita 5 orang ya. Satu lagi dari Universitas Muhammadiyah Tangerang. Terus. Ruang 7 UMN UNT. Oh, UMT tuh Kak ya? UMN saya Kak. Oh, yang UMT nih ya? Iya, iya Kak, itu. Tapi belum ada namanya ya? Iya, belum ada. Ya udahlah kita aja. Oh, boleh. Berarti kakak itulah moderator dulu biar Lesti yang nyampai materi ya. Udah bisa ditampilkan PPT-nya Kak? Oke, Kak. Ya. Udah kelihatan, Kak? Eh, Tunggu Kak, masih loading. Kita kok di sana apa kita? Aku mau presentasi nih. Situ suaranya denger nanti. tunggu dulu, Kak. Tunggu. Tunggu bentar, Kak. Iya, mulai aja ya Kak. Ini kita presentasinya gitu cuma bertiga gitu doang. Nanti itu dipantau gitu. Mulai aja Kak. Kakak boleh mulai duluan. Dibagikan ke dia yang buat itu. Bisa Kak? Ya, Kak, masih ini, Kak. Masih loading gitu, Kak. Tunggu bentar, Kak. Ganti-gantian jadi moderator hostnya. Kelihatan, Kak? Masih loading Kak. Masih putih ya? Iya. Ada. Oh, jadi moderator satu gitu ya? Iya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana kita dapat diberikan kesempatan dan kesehatan untuk sharing pramuka di seminar kali ini. Kedua kalinya kita berikan salam salawat kepada Rasulullah Islam, yakni Nabi besar Muhammad SAW, karena berkat beliau telah membawa umatnya dari alam kegelapan menuju alam terang benderang, seperti mana kita rasakan pada sekarang ini. Baiklah, saya tidak akan memperpanjangkan kata-kata mukadimah. Di sini langsung saja kita buka diskusi terkait artikel kepramukaan yang telah mahasiswa mata kuliah mengampu buat oleh Kak Lesiana. Kepada Kak Lesiana, kami persilakan.
Baik, terima kasih. Saya akan menyampaikan tentang materi inovasi latihan pramuka penggalang gugus depan. Kak, tampilkan slide selanjutnya, Kak. Oke, langsung ke pendahuluan. Nah, pendidikan karakter menjadi hal yang kian penting dalam menghadapi perubahan zaman. Program kepramukaan telah menjadi salah satu upaya utama yang membentuk karakter generasi muda. Pendidikan formal seringkali tidak cukup untuk mengembangkan keterampilan non-akademis, kepemimpinan, dan rasa tanggung jawab. Latihan pramuka penggalang mungkin sepenuhnya tidak relevan. Penggunaan teknologi, pendekatan berbasis proyek, dan integrasi nilai-nilai global yang menjadi elemen perlu dipertimbangkan secara luas. Nah, di rumusan masalah itu membahas beberapa pernyataan mendasar yang perlu dijawab, melibatkan sejauh mana latihan penggalang memenuhi kebutuhan pengembangan karakter anak. Terus, apakah pendekatan yang digunakan sesuai dengan perkembangan zaman dan bagaimana mengatasi hambatan-hambatan praktis dalam pelaksanaan program. Tujuannya yaitu merumuskan metode latihan yang lebih adaptif terhadap perkembangan zaman, mengeksplorasi integrasi teknologi, dan memberikan panduan praktis dalam menghadapi hambatan yang sering dihadapi dalam latihan pramuka penggalang. Tidak hanya itu, tujuan untuk menjadikan solusi inovatif yang dapat diterapkan oleh gugus depan pramuka penggalang. Nah, ada metodologi. Yang pertama itu prosedur kajian. Identifikasi kebutuhan. Proses dimulai dengan identifikasi kebutuhan dan harapan peserta pramuka penggalang. Survei dan wawancara dapat digunakan untuk mendapatkan masukan yang mendalam. Yang kedua itu analisis literatur. Analisis literatur melibatkan kajian pustaka terkini untuk memahami dan metode latihan terbaik dalam konteks pendidikan karakter dan kepemimpinan pramuka. Ada konsultasi ahli mendiskusikan temuan awal dengan ahli pramuka dan pendidikan untuk memproses perseptif yang lebih mendalam. Nah, ada variabel kajian, yaitu partisipasi aktif, mengukur tingkat keterlibatan peserta dalam kegiatan pramuka penggalang sebagai indikator efektivitas latihan. Nah, ada pengembangan keterampilan, menilai peningkatan keterampilan yang diperoleh peserta dalam aspek kepramukaan dan kepemimpinan. Ada motivasi semangat, yaitu mengukur perubahan motivasi dan semangat peserta dalam mengikuti kegiatan pramuka penggalang. Nah, ada yang ketiga itu instrumen observasi. Yang pertama itu checklist kegiatan, mencakup aspek-aspek kunci kegiatan pramuka penggalang yang harus diamati dan dievaluasi. Nah, ada survei kepuasan, yaitu untuk mengukur tingkat kepuasan peserta terhadap latihan yang telah diadakan. Yang keempat ada teknik analisis data, yaitu yang pertama analisis kualitatif, yaitu melibatkan analisis konten dari wawancara dan tanggapan terbuka untuk mendapatkan wawasan kualitatif tentang dampak latihan. Nah, selanjutnya yaitu ada pembahasan. Yang pertama,
partisipasi aktif rata-rata, yaitu analisis menunjukkan bahwa pembahasan sebelum kegiatan, yaitu penekanan pada tujuan kegiatan dan variasi kegiatan dapat meningkatkan keterlibatan siswa. Nah, yang kedua ada pengembangan keterampilan. Hasil survei menunjukkan bahwa 85% peserta merasakan peningkatan keterampilan kepramukaan dan kepemimpinan. Analisis kualitatif dari wawancara menyatakan bahwa latihan yang menekankan kerjasama antar tim, tanggung jawab individual, dan pemecahan masalah memberikan kontribusi besar pada pengembangan keterampilan. Selanjutnya yang ketiga yaitu motivasi dan semangat. Nah, survei kepuasan mencatat 95% peserta merasa lebih termotivasi dan bersemangat setelah mengikuti latihan. Nah, analisis data menunjukkan bahwa pengakuan dan penghargaan terhadap prestasi, penyampaian tujuan latihan secara inspiratif, dan penggunaan metode pembelajaran yang menarik dapat memotivasi dan memberikan semangat kepada peserta. Nah, kesimpulan pada artikel saya yaitu dengan menggabungkan data dan analisis dalam pembahasan inovasi latihan, pramuka penggalang di gugus depan dapat lebih terarah dan responsif terhadap kebutuhan peserta. Implementasi perubahan berdasarkan temuan dapat menjadi landasan bagi pengembangan lebih lanjut dan lebih lanjut dalam mencetak kader-kader pramuka yang memilih karakter yang kuat dan kompetensi kepemimpinan yang mumpuni. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Lesiana. Sebelumnya yang terhormat Bapak Dr. Andes Hidayat MED yang telah bergabung di Room 7. Baik, setelah penyampaian dari Lesiana, apakah ada kritik dan saran dari teman-teman yang lain? Jika ada, mohon persilakan. Baik, jika tidak ada kritik dan saran, apakah ada pertanyaan kepada Saudari Lesiana untuk teman-teman yang lain? Izin bertanya moderator. Ya, silakan Tessa Manyolai. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Tessa Manyolai, NPM 2089. Saya dari Universitas Bung Hatta Padang. Saya di sini akan bertanya kepada Saudari Lesiana. Yang pertanyaannya, bagaimana Anda berpikir inovasi yang pembalap dapat meningkatkan keterlibatan anggota gugus depan? Sekian pertanyaan dari saya kembalikan ke moderator. Izin Kak, tidak dengar itunya pertanyaannya. Boleh diulangi, Kak? Bagaimana Anda berpikir inovasi dalam latihan pramuka penggalang dapat meningkatkan keterlibatan anggota gugus depan? Baik, terima kasih Tessa Manyolai. Bagaimana Kak Lesiana? Apakah sudah bisa dijawab? Bentar Kak. Sepertinya device Lesiana yang satu lagi terputus ya Kak ya.
Iya, Pak. Iya, Kak. Ini di fase yang kedua ini. Nah, ini Tadi, sudah bergabung kembali. udah Kak, tadi maaf jaringan Kak. Iya. Baik, tadi pertanyaannya, bagaimana Anda berpikir inovasi dalam latihan penggalang untuk untuk mencipta berarti Kak di gugus depan ya? Untuk meningkatkan keterlibatan anggota gugus depan. Ya, Oh, Kak. oke. Saya akan menjawab. Terima kasih atas pertanyaannya. Inovasi dalam membangun pramuka penggalang untuk gugus depan dapat melibatkan penggunaan teknologi pendidikan, yaitu dengan pengembangan program kreatif, serta penerapan metode pembelajaran yang interaktif untuk meningkatkan keterlibatan dalam membangun pramuka penggalang untuk di gugus depan, yaitu dengan memanfaatkan teknologi pendukung, yaitu dengan menyampaikan materi, tugas, serta komunikasi antar anggota. Yang kedua, program kreatif. Di dalam program kreatif yaitu ada rancangan kegiatan yang menantang dan kreatif seperti proyek yang dapat meningkatkan minat serta memotivasi anggota. Yang ketiga itu ada pelatihan interaktif, yaitu menerapkan metode pembelajaran aktif seperti simulasi, permainan peran, atau proyek yang dapat meningkatkan pembelajaran yang lebih menyenangkan. Yang keempat ada komunikasi efektif, yaitu dengan memanfaatkan media sosial, yaitu dengan komunikasi digital untuk memudahkan berbagai informasi, koordinasi, serta kolaborasi antar anggota. Yang kelima yaitu inovasi dapat meningkatkan daya tarik dan efektivitas kegiatan pramuka penggalang, yaitu dengan pengalaman yang lebih menarik serta bermanfaat bagi anggota. Terima kasih. Baik, terima kasih Lesiana. Bagaimana dengan Kak Tessa Manyolai atas jawaban dari jawaban Kak Lesiana? Baik, terima kasih Kak Lesiana. Saya sudah paham dan mengerti. Ya, sama-sama. Baik, selanjutnya yaitu penyampaian artikel dari Kak Tessa Manyolai. Ya, Kak Tessa, silakan. Baik, terima kasih moderator. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Tessa Manyolai, NPM 20189. Di sini saya akan menyampaikan materi yang sudah saya buat, yaitu tentang prinsip-prinsip pertolongan pertama dalam kecelakaan, membangun keterampilan pramuka untuk menyelamatkan nyawa. Pengertiannya, pertolongan pertama adalah keterampilan penting yang harus dimiliki oleh setiap pramuka untuk memberikan bantuan pertama dalam kecelakaan atau situasi darurat. Pertolongan pertama pada kecelakaan merujuk pada tingkatan atau prosedur pertama yang diberikan kepada seseorang yang mengalami cedera atau sakit akibat kecelakaan atau kejadian darurat. Tujuan utama dari pertolongan pertama adalah memberikan bantuan secepat mungkin untuk mencegah memburuknya kondisi kesehatan, mengurangi risiko komplikasi, dan meningkatkan peluang penyembuhan.
Di sini ada prinsip-prinsip pertolongan pertama pada kecelakaan, membangun keterampilan pramuka untuk menyelamatkan nyawa mencakup beberapa aspek utama, yaitu satu, menilai situasi. Menilai situasi ini, pramuka harus mengevaluasi situasi yang cepat dan aman untuk memahami risiko dan kebutuhan mendesak. Yang kedua ada memanggil bantuan. Sebelum melakukan tindakan pertolongan pertama, pramuka harus segera memanggil bantuan medis profesional jika diperlukan. Yang ketiga, ada memastikan keselamatan pribadi. Pramuka harus memastikan keselamatan pribadi sebelum memberikan pertolongan pertama, jika situasinya berbahaya. Nah, yang keempat ada menilai korban. Nah, di sini ada contoh pertolongan pertama pada kecelakaan yang dapat menjadi bagian dari keterampilan pramuka untuk menyelamatkan nyawa seseorang, yaitu sebagai berikut. Itu memberikan bantuan pernapasan. Jika seseorang tidak sadarkan diri dan tidak bernapas, pramuka yang terlatih dapat memberikan bantuan pernapasan. Yang kedua ada menghentikan pendarahan. Pramuka dapat mempelajari cara menghentikan pendarahan dengan menggunakan perban atau tekanan langsung pada luka. Ini dapat mencegah kehilangan darah yang berlebihan dan membantu dalam pemulihan. Yang selanjutnya ada penanganan luka bakar. Pramuka dapat mempelajari cara mengobati luka bakar ringan atau serius. Ini mencakup beberapa perawatan pertama untuk mendinginkan luka, menutupinya dengan perban steril, dan memastikan korban mendapatkan perawatan medis lebih lanjut. Yang selanjutnya ada penanganan patah tulang atau cedera tulang belakang. Pramuka dapat memahami tanda-tanda pertolongan pertama pada korban dengan patah tulang atau cedera tulang belakang. Yang selanjutnya ada penanganan keracunan. Pramuka dapat memahami tanda-tanda keracunan dan memberikan pertolongan pertama dengan memanggil pusat kendali racun dan memberikan informasi yang diperlukan. Yang selanjutnya ada penggunaan AED. Penggunaan AED ini, mereka dapat memberikan bantuan pada seseorang yang mengalami serangan jantung atau gangguan irama jantung dengan menggunakan perangkat ini. Yang selanjutnya, pengelolaan tersedak. Pramuka dapat dilatih untuk memberikan pertolongan pada korban yang tersedak, termasuk menggunakan teknik Heimlich untuk mengeluarkan benda asing dari saluran pernapasan. Nah, yang terakhir ada pemindahan korban dengan aman. Pramuka dapat mempelajari teknik pemindahan korban dengan aman, terutama jika ada risiko lebih lanjut terhadap keselamatan korban atau pramuka tersebut. Slide selanjutnya, Kak. Nah, yang terakhir itu kesimpulan. Dalam kecelakaan merupakan keterampilan yang sangat penting dan dapat menyelamatkan nyawa. Pramuka yang dilatih dalam pertolongan pertama memiliki kemampuan untuk merespon dengan cepat dan efektif dalam situasi darurat, memberikan bantuan yang diperlukan untuk mencegah lebih lanjutnya cedera, dan memastikan korban menerima perawatan medis lebih lanjut. Dengan memiliki pemahaman dan keterampilan pertolongan pertama, pramuka dapat menjadi agen perubahan yang positif dan memberikan dampak yang signifikan dalam memberikan pertolongan yang efektif pada saat-saat yang kritis. Pelatihan pertolongan pertama juga menciptakan kesadaran akan pentingnya respon cepat dan koordinasi dalam situasi darurat untuk menyelamatkan nyawa dan mengurangi dampak cedera. Nah, sekian penyampaian materi dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Kak Tessa Manyolai. Apakah ada kritik dan saran dari teman-teman yang lain? Tidak, Kak. Baik, jika tidak ada kritik dan saran, apakah ada pertanyaan terkait penyampaian dari Kak Tessa Manyolai? Persilakan. Udah.
Tidak, Kak. Nggak ada pertanyaan kok. Baik, jika ada tidak pertanyaan, selanjutnya penyampaian dari ini Kak Hikmah Iritunga gimana? Enggak, Kak. Kak itu enggak loh. Itu satu ini saya. Lanjut ke kakak aja. Ini karena tadi linknya dibagikan sama dosen kami. Jadi bisa gabung gitu. Orang ini enggak sih, Kak. Oh, ya, oke. Baik. Ya, lanjut aja kakak aja. Wah, berarti penyampaian dari saya lagi Kak ya. Ya. Assalamualaikum. Udah kelihatan Kak? Udah kelihatan share screen-nya? Udah. Udah? Udah. Tapi nggak mau diperbesar. Gak apa kayak gini aja ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Putri Hidayati, NPM 20167. Di sini saya akan menjelaskan terkait analisis keterampilan sosial dan pendidikan karakter melalui kegiatan kepramukaan, proyek lingkungan di SD Negeri 34 Airpaca. Pendahuluan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Pasal 3 Pendidikan berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak seperti peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Kepramukaan tidak hanya sekedar kegiatan fisik semata, melainkan juga memiliki nilai-nilai moral dan keterampilan sosial yang dapat membantu anak-anak tumbuh menjadi individu yang bertanggung jawab dan memiliki integritas. Penelitian ini dapat memberikan pemahaman lebih mendalam tentang bagaimana kegiatan kepramukaan dan proyek lingkungan dapat menjadi alat yang efektif dalam mengembangkan karakter siswa dengan menyumbangkan data empiris dan temuan baru. Meningkatkan keterampilan sosial melalui kegiatan kepramukaan mencakup aspek-aspek seperti kerjasama, komunikasi, kepemimpinan, dan toleransi. Kemudian memberikan pendidikan karakter kepada siswa melalui kegiatan kepramukaan. Tujuannya mungkin termasuk pembentukan nilai-nilai positif, etika, moral, dan tanggung jawab sosial. Bagi pendidik untuk meningkatkan potensi guru dan keterampilannya dalam memberikan inovasi atau suatu kegiatan yang bertujuan positif untuk peserta didiknya. Setelah itu dengan melibatkan sekolah dalam mendukung dan memfasilitasi kegiatan kepramukaan. Nge-lag gitu nggak, Pak? Enggak. Oh, ini susah. Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian deskriptif kualitatif, pengambilan data dengan wawancara, pelaksanaan, dan studi pustaka. Objek penelitian adalah analisis keterampilan sosial dan pendidikan karakter melalui kegiatan kepramukaan dengan proyek lingkungan. Lokasi penelitian pada SD Negeri 34 Airpaca.
Deskripsi kegiatan, pramuka akan bekerja sama untuk merencanakan dan melaksanakan proyek lingkungan yang dapat memberikan dampak positif pada masyarakat sekitar. Proyek ini bisa mencakup kegiatan penanaman pohon, pembersihan lingkungan sekitar sekolah. Kemudian proyek tersebut didesain untuk mengembangkan keterampilan sosial siswa seperti kerjasama tim dan komunikasi, sambil membangun pendidikan karakter melalui nilai-nilai seperti tanggung jawab, kepedulian, dan gotong royong. Dengan kata lain, kegiatan tersebut tidak hanya berfokus pada aspek membersihkan lingkungan, tetapi juga menciptakan pengalaman pembelajaran yang holistik untuk perkembangan sosial dan karakter anak-anak. Sekian penyampaian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apakah ada kritik dan saran dari kakak-kakak? Dipersilakan. Baik, jika tidak ada, apakah ada pertanyaan dari kakak-kakak? Izin bertanya, Kak. Ya, silakan, Kak. Oke, baik. Pertanyaan saya. Bagaimana Anda mengevaluasi dampak kegiatan kepramukaan proyek lingkungan di SDN 34 Airpacah terhadap pengembangan keterampilan sosial dan pendidikan karakter siswa? Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih Kak Tessa Manule. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Kak Tessa Manulai, yaitu bagaimana Anda mengevaluasi dampak kegiatan kepramukaan proyek lingkungan di SD Negeri 34 Airpacah terhadap pengembangan keterampilan sosial dan pendidikan karakter siswa. Yaitu dalam mengevaluasi dampak kegiatan kepramukaan proyek lingkungan di SD Negeri 134 Airpacah ini terhadap pengembangan keterampilan sosial dan pendidikan karakter siswa, itu dapat kita pertimbangkan melalui langkah-langkah berikut. Yang pertama yaitu ada survei dan wawancara. Lakukan survei atau wawancara dengan siswa, guru, dan orang tua untuk mendapatkan pandangan mereka tentang perubahan perilaku sosial dan karakter siswa setelah mengikuti kegiatan kepramukaan. Kemudian ada observasi langsung, yaitu amati langsung interaksi siswa selama kegiatan kepramukaan. Catat perubahan sikap, kerjasama tim, dan partisipasi aktif dalam aktivitas lingkungan. Kemudian ada analisis kinerja akademis, yaitu tinjau prestasi akademis siswa sebelum dan setelah kegiatan kepramukaan. Perhatikan apakah ada peningkatan motivasi belajar dan keterlibatan siswa dalam pembelajaran. Selanjutnya yaitu pemantauan perkembangan keterampilan sosial, yaitu dengan mengidentifikasi keterampilan sosial yang diharapkan dari kegiatan kepramukaan seperti kepemimpinan, kerjasama, dan tanggung jawab. Pantau perkembangan siswa dalam hal ini. Setelah itu, pengumpulan data kuantitatif dan kualitatif, yaitu seperti angka partisipasi dan hasil survei berbobot, serta data kualitatif melalui testimonial siswa, guru, dan orang tua. Selanjutnya yaitu ada feedback dari pihak terkait, yaitu dapatkan umpan balik dari guru, pengurus kepramukaan, dan pihak terkait lainnya untuk menilai dampak kegiatan kepramukaan secara holistik. Nah, dengan menggabungkan data dari berbagai sumber tersebut, Anda dapat membuat evaluasi secara komprehensif tentang dampak kegiatan kepramukaan terhadap pengembangan keterampilan sosial dan pendidikan karakter di SD Negeri 34 Airpacah ini. Sekian, terima kasih. Apakah Kak Tessa Manyolai sudah puas atas jawaban dari saya? Baik, terima kasih Kak. Saya sudah puas. Mungkin cukup sekian diskusi terkait seminar praktika yang telah kita buat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah selesai. Udah kita nggak?